Yo guys, kali ini gue mau ceritain sebuah kejadian yang mana kejadian ini terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di California pada tahun 60-an. Kejadian ini berupa salah satu kejadian pembunuhan yang sangat viral sekali ya, karena pernah dijadikan sebuah film pada, kalau tidak salah, tahun 2007 dengan judul Zodiac. Kejadian pembunuhan ini merupakan salah satu kejadian yang menyimpan banyak misteri, karena setiap kali si pelaku melakukan aksinya, ia selalu langsung melakukan klarifikasi dengan cara mengirimkan sebuah surat kepada jurnalis dan kepada pihak kepolisian setempat, yang mana isi surat tersebut merupakan kode-kode atau sandi-sandi yang harus dipecahkan oleh pihak kepolisian, yang mana sandi itu yang merujuk kepada siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya atau mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 1968 yang melibatkan sepasang kekasih bernama David Arthur Faraday dan Betty Lou Jensen. Ketika keduanya tengah asik berpacaran di Lake Herman Road, kurang lebih pukul 11 malam, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menghampiri mereka dengan menyoroti lampu sorot ya. Secara otomatis mereka berdua tidak dapat mengetahui siapa yang datang menghampiri mereka. Tiba-tiba turun seorang pria di mobil tersebut dengan menodongkan senjata api ke mereka berdua. Bukan hanya menodongkan saja, tapi pria tersebut menembaki mereka berdua. Beberapa saat setelah kejadian, pihak kepolisian mendapatkan sebuah telepon yang menginformasikan bahwa telah terjadi penembakan di lokasi Lake Herman Road. Secara otomatis polisi pun langsung meluncur ke lokasi kejadian beserta mobil ambulan. Setibanya di lokasi kejadian, ternyata si David ini masih bernyawa, tetapi tidak dengan kekasihnya. Kekasihnya meninggal di lokasi kejadian. Di dalam mobil ambulan, polisi berusaha menggali informasi dengan menanyai si David ini. Akan tetapi, keadaan David mungkin sudah sekarat atau di ujung tanduk ya, sehingga si David ini meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sehingga polisi pun tidak dapat menemukan petunjuk apapun. 7 bulan setelah kejadian pertama, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1969, terjadi sebuah kejadian yang sama persis dengan kejadian yang pertama, yaitu melibatkan sepasang kekasih. Yang diketahui sepasang kekasih ini bernama Michael Mayhew dan Elizabeth Ferrin. Kejadian ini terjadi di Blue Rock Spring Park di Vallejo. Tak membutuhkan waktu lama, pihak kepolisian mendapatkan sebuah telepon yang juga menginformasikan bahwa telah terjadi sebuah kejadian atau sebuah insiden di Vallejo. Akan tetapi ternyata si penelpon ini mengaku bahwa dialah yang telah melakukan kejadian tersebut, dan dia juga mengakui bahwa ialah yang telah melakukan kejadian di 7 bulan kebelakang yang menewaskan sepasang kekasih juga. Sontak pihak kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi kejadian dan berharap si pelaku ini masih berada di lokasi kejadian tersebut. Akan tetapi di lokasi kejadian, pihak kepolisian hanya menemukan sepasang kekasih yang sudah bersimpul darah dengan keadaan yang sangat kritis. Langsung saja kedua korban ini dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi si korban wanita sudah tidak kuat lagi, dan dia pun meninggal saat sedang menuju ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian sambil menunggu si Michael keadaannya membaik agar dapat dimintai keterangan atau ditanyai mengenai apa yang telah menimpa dirinya. Beberapa hari kemudian, pihak jurnalis mendapatkan sebuah surat yang mana dalam surat tersebut berisikan sebuah teka-teki atau sandi dan juga sebuah logo berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah tanda plus yang
Mungkin itu adalah sebuah logo si pelaku ya. Akhirnya si pihak jurnalis pun menyerahkan surat tersebut ke pihak kepolisian agar dapat dipecahkan. Surat tersebut memuat teka-teki yang sangat rumit, sehingga pihak kepolisian pun langsung mempublikasikannya kepada lingkungan, berharap ada orang yang dapat memecahkan atau mengetahui maksud atau isi dari teka-teki tersebut. Akhirnya ada seseorang yang mengaku bisa memecahkan teka-teki tersebut, dan ternyata isi dari surat tersebut hanya berupa motif si pelaku melakukan aksi-aksinya tersebut, dan motifnya itu ia hanya sekedar iseng karena ia menyukai apa yang ia lakukan. Selain motifnya yang aneh tersebut, ia juga menuliskan detail-detail kejadian-kejadian yang telah ia lakukan dengan serinci-rincinya. 2 bulan setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kembali mendapatkan sebuah telepon, yang mana telepon tersebut mengatakan bahwa ia telah mengambil 2 nyawa seseorang di sungai Lake Berryessa di Napa Country. Dan di lokasi kejadian, pihak kepolisian menemukan 2 orang yang sudah tergeletak lemas dengan luka tikaman di sekujur tubuhnya. Diketahui korban tersebut bernama Brian Kervin dan Cecilia Ann Shepard. Keduanya berhasil dilarikan ke rumah sakit dan segera diberikan pertolongan. Si Brian akhirnya dapat terselamatkan meskipun ia telah menerima 8 luka tusukan tepat di punggungnya. Akan tetapi, kekasihnya tidak dapat terselamatkan. Ia meninggal 2 hari setelah kejadian yang menimpa dirinya. Setelah si Brian ini membaik, polisi pun langsung menanyai keterangan mengenai apa yang telah menimpa dirinya dan kekasihnya. Si Brian menjelaskan ketika dirinya sedang berduaan dengan kekasihnya di dekat sungai, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang dengan menggunakan topeng dengan menggunakan jubah yang berlogokan sebuah lingkaran beserta tanda plus ya, yang diketahui itu adalah logo si Zodiac Killer. Oh ya, sebelumnya di surat yang telah dikirimkan ke polisi, si pembunuh ini mengaku atau menyebut dirinya sebagai si Zodiac ya. Dan kejadian ini ramai disebut sebagai Zodiac Killer ya. Orang itu mengatakan kepada si Brian bahwa ia baru saja keluar dari penjara dan ia sedang membutuhkan uang beserta mobil. Ya, pasti mobil si Brian ya. Kan tetapi si orang tersebut malah menikam mereka berdua. Selain dari keterangan si Brian, pihak kepolisian juga menemukan sebuah logo beserta tanggal-tanggal kejadian yang dilakukan oleh si Zodiac Killer ini di mobil milik si Brian. Sebulan setelah kejadian si Brian, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1969, diketahui seorang supir taksi sudah ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya sendiri. Orang tersebut bernama Paul Listin, berusia 29 tahun. Kejadian ini terjadi di San Francisco. Kemudian polisi menanyakan kepada warga sekitar atau orang yang berada di lokasi kejadian, karena lokasi kejadian ini berada di lokasi yang cukup ramai ya, jadi banyak orang. Polisi menanyakan apakah mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Nah, di situ ada seseorang yang mengatakan bahwa ia melihat ada orang yang ia curigai ya. Orang itu menuju ke salah satu arah dan polisi pun langsung bergegas menuju ke lokasi yang orang itu tunjukkan ya. Namun pihak kepolisian tidak menemukan seseorang atau tidak menemukan bukti apapun. Beberapa saat setelah kejadian supir taksi ini, pihak kepolisian menempatkan sebuah amplop yang lumayan besar, yang mana dalam amplop tersebut berisikan sebuah baju yang dikenakan oleh si supir taksi yang dibunuh ya. Baju tersebut sudah sangat berlumuran darah ya, dan terdapat sebuah surat yang berisikan sebuah pengakuan bahwa ialah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Ya, sudah tidak salah lagi, si pelakunya ya Zodiac Killer ini ya.
si Zodiac Killer ini juga menuliskan bahwa kepolisian pada saat di lokasi kejadian sebetulnya bisa menemukan dirinya karena mungkin ada sebuah kekeliruan atau polisi terkecoh. Akhirnya si Zodiac Killer ini dapat melarikan diri dari lokasi kejadian dengan mudah. Setelah polisi mendapatkan surat dari si Zodiac Killer itu, akhirnya polisi beserta detektif memperketat penyelidikan mengenai kejadian yang dilakukan oleh si Zodiac Killer ini. Polisi pun menyebarkan sebuah sketsa wajah yang diduga itu adalah si Zodiac Killer. Beberapa waktu kemudian, ada seorang wanita yang menghampiri kantor polisi. Ia mengatakan bahwa ia baru saja lolos dari tragedi penculikan. Ia mengatakan ia diculik pada saat mobilnya mengalami bocor ban. Tiba-tiba datang sebuah mobil dan membantu wanita tersebut. Akan tetapi berhubung pada saat itu sudah malam, tidak ada bengkel yang buka atau tambal ban yang buka, akhirnya si mobil yang menghampiri tersebut menawarkan kepada si wanita ini untuk ikut naik ke dalam mobilnya. Nah, setelah si wanita tersebut masuk ke dalam mobil, ternyata si pria itu mengatakan bahwa ia akan menculiknya. Sontak si wanita tersebut kaget dan menunggu si pria tersebut lengah. Akhirnya ada sebuah kesempatan untuk dirinya kabur, dan dia pun langsung meloncat dari mobil si penculik itu. Si wanita itu pun juga mengaku bahwa yang menculiknya ini adalah si Zodiac Killer. Sehari setelah ada laporan dari wanita tersebut, ternyata pihak kepolisian mendapatkan sebuah surat dari si Zodiac Killer. Ia mengatakan bahwa ia telah gagal dalam aksi penculikan seorang wanita. Ya, berarti mungkin si wanita yang melapor kemarin itu benar. Yang menculiknya itu adalah si Zodiac Killer. Pihak kepolisian pun terus saja mendapatkan surat dari si Zodiac Killer yang kampret ini ya. Yang mana surat tersebut seperti ya mengejek pihak kepolisian beserta detektif-detektif yang melakukan penyelidikan mengenai dirinya yang belum membuahkan hasil ya, atau belum menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Tak berlangsung lama, ada seseorang pria yang diduga ia merupakan Zodiac Killer ya. Pria itu bernama Arthur Lake Allen. Kronologis kenapa si Arthur ini dicurigai sebagai Zodiac Killer? Karena pada saat ia hendak melamar kerja di sebuah klub malam, ia ditolak mentah-mentah oleh si pemilik klub ini ya. Karena si pemilik klub ini menginginkan sebuah karyawan yang berparas, yang ganas ya, yang beringas ya. Dan si Arthur ini tidak menerima atas perkataan si pemilik klub ini. Ia pun mengatakan kepada si pemilik klub ini ia akan melakukan sesuatu yang besar ya di San Francisco esok hari. Dan di keesokan harinya pun terjadi sesuatu yang menewaskan si sopir taksi yang sebelumnya telah diceritakan. Akan tetapi setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam kepada si Arthur ini, tidak ditemukan bukti atau petunjuk apapun yang mengarah bahwa si Arthur ini adalah si Zodiac Killer. Setelah 2 tahun berlangsung, ternyata si Arthur ini dimasukkan ke dalam penjara ya. Tetapi dengan kasus yang sangat berbeda dengan kasus-kasus yang dilakukan si Zodiac Killer. Si Arthur ini melakukan sebuah kasus pelecehan ya, yang membuatnya harus dimasukkan ke penjara. Akan tetapi terjadi sesuatu hal yang aneh ya. Surat-surat yang selalu dikirimkan oleh si Zodiac Killer ke pihak kepolisian beserta kejadian-kejadian yang sering dilakukan oleh si killer ini otomatis berhenti berbarengan dengan pemenjaraannya si Arthur ini. Dan setelah si Arthur ini dibebaskan di 3 tahun kemudian ya, terjadi lagi pengiriman surat ke pihak kepolisian, yang mana isi surat tersebut berisikan saya kembali ya, yang mana surat itu ya surat dari si
Zodiac Killer ya. Dan otomatis si Arthur setelah keluar dari penjara langsung diinvestigasi kembali. Ia ditanyai dan diselidiki apakah ia seorang Zodiac Killer atau bukan ya. Kan tetapi si Arthur ini menyangkal bahwa ia bukanlah si Zodiac Killer. Dan memang benar si Arthur ini tidak menunjukkan bukti apapun, baik itu pada dirinya ataupun di rumah dan orang-orang yang berhubungan dengan dirinya ya. Dan dapat disimpulkan bahwa si Arthur ini bukanlah si Zodiac Killer. Mungkin si Zodiac Killer hanya iseng-iseng mempermainkan kepolisian ya. Jadi mungkin si Zodiac Killer ini memang cerdik dalam mengatur strategi ya, sehingga dapat membuat pihak kepolisian beserta detektif-detektif sulit untuk menemukannya. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan atau cerita dari si Zodiac Killer ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin disampaikan atau menambahkan atau dikoreksi tentang apa yang telah saya ceritakan mengenai si Zodiac Killer ini. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan perlu diketahui ya bahwa yang saya ceritakan ini bukanlah sebuah klarifikasi atau pernyataan, melainkan hanya sebuah cerita saja ya. Jadi jangan dianggap serius ya, karena ini hanya sebuah cerita saja. Untuk informasi yang lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa langsung lihat di website-website yang memang terpercaya keabsahannya ya. Apabila video ini dirasa menarik, silahkan berikan like dan subscribe ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.